Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siapkah kita belajar? Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teks iklan, slogan, dan poster. Baik, setelah kalian memahami, telah membaca berbagai teori tentang teks iklan, slogan, dan poster, inilah pengertiannya. Perbedaan dari teks iklan. Teks iklan yaitu teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Nah, iklan ini biasanya kalau bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Nah, untuk dunia perkantoran biasanya untuk mendapatkan karyawan, misalkan ada lowongan kerja, nah akan dibuatkan iklan. Lalu bagi pemerintahan biasanya itu menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi kira-kira program pemerintah apa saja, atau misalkan pemerintah itu membuat program layanan apa saja, misalkan di kesehatan, ya. Lalu untuk perorangan, iklan juga sebagai sarana kita membeli dan menjual barang-barang pribadi. Itu teks iklan ya. Selanjutnya untuk slogan. Slogan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Nah, slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Misalkan lihat di buku ya, contohnya kita menggunakan slogan kalau misalkan hari kemerdekaan. Kira-kira apa ya slogannya? Misalkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau misalkan mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Misalkan itu ya. Kalau misalkan di kelas tiada hari tanpa prestasi, itu merupakan slogan. Intinya slogan ini hanya terdapat kata-kata, tidak ada gambar ya. Kata-kata yang singkat, padat, tapi kaya akan makna. Itu arti dari slogan. Selanjutnya poster. Nah, kalau poster ini bedanya dengan slogan, tadi kalau slogan hanya kata-kata, kalau poster itu ada kata-kata dan gambar yang dipajang biasanya di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, ya, pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak atau masyarakat ya. Halayak itu masyarakat. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Jadi ingat, ketika ada gambar dan kata-kata itu disebutnya poster. Jadi bedakan kalau kalian misalkan nanti lomba poster, berarti harus ada gambar dan kata. Beda lagi dengan slogan, hanya kata-kata saja. Sehingga bisa disimpulkan di tabel ya, unsur-unsurnya itu kalau iklan harus ada gambar, kata-kata, gerak, suara, lengkap iklan itu. Walaupun nanti kita berdasarkan media ada yang iklannya di media cetak, elektronik ya, itu beda lagi. Kemudian slogan hanya mengandalkan kata-kata, suara. Kenapa suara? Kadang kan ada slogan yang diucapkan, nah itu suara. Kemudian poster itu harus ada gambar, kata-kata ya, cukup gambar dan kata-kata. Itu ya unsur-unsur pembentuk unsur-unsur yang membentuk teks iklan, slogan, poster. Jadi kalau ditanyakan perbedaannya, inilah perbedaannya di dalam tabel. Selanjutnya unsur-unsur pembentuk iklan. Ya, unsur-unsur pembentuk iklan itu ada berapa ya? 7. Pertama sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Kita bahas satu-satu. Sumber itu pemasang iklan yang berinisiatif, penyandang dana dari pemasang iklan. Misalkan ketika kalian mau memasangkan iklan, mau mengadakan lomba,
Di mana? Di sekolah. Siapa yang jadi sumbernya? Pemasang iklannya misalkan OSIS. Nah, itulah yang dimaksud dengan sumber. Selanjutnya pesan. Informasi yang disampaikan wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Ingat, verbal itu langsung tersurat. Jadi kalau misalkan langsung itu misalkan diucapkan, tersurat ya, ditulis. Jadi pesannya itu misalkan jagalah kebersihan. Ya. Kalau nonverbal tidak langsung tersirat, maksud tersembunyi di balik pernyataan. Misalkan ketika kamu ingin menyampaikan jangan buang sampah di sembarang tempat misalkan ya. Marilah jaga kebersihan lingkungan ini. Maksudnya kalian jangan buang sampah. Nah, itu ada pesan tersirat, kode ya. Kalau anak sekarang misalkan ketika mau mengajak makan kan tidak langsung ayo kita makan, ayo kita main, tapi kan dengan kode misal kamu udah makan belum. Nah, isyarat tersirat ini biasanya dipakai ketika kalian meminjam sesuatu, betul tidak? Jarang kita langsung minjam uang dong, tidak kan? Kalian pasti ketika pesan tersirat itu, aduh uangku habis, atau kamu punya uang lebih tidak? Nah, itulah kode ya. Kode itu bahasa tersirat. Oke. Selanjutnya media. Nah, kalau media, sarana yang digunakan misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Nih ya, media iklan itu ada di cetak, elektronik, dan yang lainnya. Media sosial, nah itu juga sama. Lalu efek. Nah, efek perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, pola hidup, dan sebagainya. Ini sebuah iklan harus berefek. Misalkan ketika kalian memasang atau melihat iklan pasta gigi, sikat gigi, secara tidak langsung kalian mengalami perubahan kan? Apakah kalian pede atau merasa nyaman ketika bangun tidur mandi tidak sikat gigi? Kalau kebiasaan kalian sudah berubah, ketika bangun tidur mandi langsung sikat gigi, lalu sebelum tidur sikat gigi, nah secara tidak langsung kalian itu terpengaruh oleh iklan. Betul ya? Terpengaruh oleh iklan. Kalian juga sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya iklan layanan masyarakat itu harus mencuci tangan, harus menggunakan masker. Nah, secara tidak langsung iklan tersebut merubah diri kalian sehingga kalian harus nyaman dengan menggunakan masker lalu sering cuci tangan. Itulah efeknya. Nah, selain efek, penerima. Di sini penerima individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Ketika kalian membuat iklan, kalian harus tahu, harus paham siapa penerimanya. Kalian tidak mungkin memasang sebuah iklan, misalkan iklannya itu posyandu ya. Silakan kalian menimbang atau misalkan mengecek berat badan anak Anda setiap bulan, lalu dipasang di sekolah. Apakah itu sesuai? Tentu tidak ya, karena kalau posyandu adanya di lingkungan rumah, kalau di sekolah iklan-iklannya yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, umpan balik, tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima. Nah, itu ketika iklan sabun mandi misalkan ya, iklan sabun mandi menampilkan, jarang ya kalau misalkan yang sabun mandi menampilkan ketika yang mandinya itu kulitnya ya mohon maaf kurang menarik dan sebagainya. Karena apa? Di sana yang pemasang iklan itu membutuhkan umpan balik, tanggapan, reaksi, respon. Jadi ketika melihat iklan itu dia akan tertarik. Dia akan tertarik dengan, oh kalau menggunakan sabun itu saya akan kelihatan putih, akan kelihatan bersih. Nah, itu maksudnya ya, umpan balik. Terakhir, konteks, situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian dan keadaan. Misalkan ketika kita berbicara hari kemerdekaan di bulan Januari, sangat tidak cocok, tidak sesuai keadaan, konteks ya. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Itu ya iklannya.
Makanya kalau misalkan iklan bisa dilihat sesuai konteks itu ketika bulan biasa dengan bulan Ramadan. Nah, iklan-iklan itu suasananya akan berbeda. Betul tidak? Ketika di televisi, ketika menjelang bulan Ramadan, iklannya itu akan suasananya akan berbeda. Ya. Dari segi ceritanya, isi iklannya itu kalau bulan Ramadan lebih ke puasa, sahur, ya seperti itu. Itulah unsur-unsur yang membentuk iklan. Jadi sekali lagi yang membentuk iklan itu sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Oke, selanjutnya jenis iklan. Jenis iklan itu banyak ya, hanya berdasarkan klasifikasinya. Ini berdasarkan maksud. Berdasarkan maksud, pembuatan iklan ini ada iklan strategis dan iklan taktis. Kalau iklan strategis digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Misalkan ketika kamu menjadi pengusaha, membuat perumahan, kalian akan membuat iklan yang menarik bagaimana orang bisa tertarik untuk membeli rumah di proyekan kalian itu, misalkan dengan hunian murah ramah lingkungan, dengan DP 1 juta kalian mendapatkan hunian yang sangat nyaman. Nah itu jadi membangun citra positif ya. Iklan strategis. Kalau iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan cepat ya. Makanya dikasih jangka pendek. Silakan kalian misalkan ke minimarket atau ke mall, kalian lihat diskon. Adakah diskon yang selamanya? Tidak ada kan? Promo Ramadan, promo sekarang hari kemerdekaan, atau sekarang kan udah berakhir, berarti kemarin nih promo diskonan awal bulan. Misalkan awal bulan tuh dari tanggal 1 sampai 5 diskon 50%. Nah, iklan-iklan yang ada tulisan diskon, jangka waktu atau pemotongan harga, obral, cuci gudang, itu adalah iklan taktis. Kenapa ada jangka waktu? Si pemasang iklan berharap di hari-hari itu konsumen akan tertarik. Wah, kita juga akan terdorong kan ketika kalian lihat banyak diskonan di Shopee, kalian 70%, padahal ya harganya kalau teknik marketing harganya ditinggikan dulu baru didiskon. Nah, itu adalah cara marketing untuk mempertahankan modal usahanya. Tapi bagaimana strateginya supaya konsumen tertarik untuk membeli. Itu iklan taktis. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan tujuan atau fungsi. Ada informasional, ada transformasional. Kalau informasional, seperti apa informasional? Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga manfaat. Misalkan sekarang yang ingin kinclong, glowing, iklan pasti akan menunjukkan khasiatnya apa, manfaatnya apa. Ketika kamu menggunakan lotion A dengan kandungannya bla 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 bla, akan menghasilkan kulit yang bening, putih, cerah dan sebagainya. Itu ya informasional. Sedangkan transformasional beda lagi. Kalau ini berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses dan sebagainya. Misalkan kalau transformasional itu yang tadi ya, ketika suatu produk mengubah pola hidup kita. Sekarang yang sedang gencarnya cuci tangan, sabun cuci tangan, kemudian hand sanitizer ya. Secara tidak langsung kalian mau apa-apa cuci tangan, hand sanitizer, kemudian masker ya. Itu adalah iklan transformasional, mengubah pola hidup kalian. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan pola penyajian iklan. Ada yang di media cetak, ada yang di media elektronik. Iklan di media cetak ada iklan baris, iklan kolom, display, dan advertorial. Coba kalian lihat di bukunya. Ada iklan baris. Iklan baris ini teksnya disajikan terbatas. Banyak penyingkatan kata-kata. Jadi di sana misalkan ada jual rumah semi villa
LS 174 BT 4 BH kolam air bagus CCK UTK. Nah, Ibu bolehkah di iklan baris ini kalian menyingkat kata? Boleh. Kenapa iklan baris ini boleh? Kenapa di iklan baris ini boleh disingkat? Karena biasanya iklan baris ini digunakan di koran, ya. Ketika kita memasang iklan, baik di media apapun, kita harus bayar. Iklan baris ini adalah iklan yang paling hemat, ya. Karena ketika kita harus membayarnya, kita dikenakan biayanya itu per karakter atau per huruf. Maka semakin sedikit yang digunakan, semakin kecil biaya kita untuk membayar biaya pemasangan iklan. Makanya ketika di koran, apalagi ketika jual beli seperti itu, untuk meminimalisir biaya, disingkat, ya. Makanya di sini dijual tanah biasanya TNH, LS, ya, TLP dan sebagainya, itu diperbolehkan di iklan baris, ya. Lalu iklan kolom, iklan berupa kolom-kolom, terdapat teks dan gambar. Bisa dilihat juga di buku kalian halaman 43, itu iklan kolom. Kemudian iklan display, ukurannya lebih luas dari iklan kolom, terdapat kata-kata, gambar, dan media grafis. Biasanya iklan display itu jual beli mobil, rental, ya, atau misalkan hotel, penawaran hotel, ada gambarnya. Kalau iklan advertorial, itu penawaran pelayanan jasa kesehatan pengobatan alternatif. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan pengobatan tradisional atau misalkan jasa layanan pijat, nah itu adalah iklan advertorial. Atau kecantikan, misalkan salon dan sebagainya. Selanjutnya iklan media elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, iklan film. Di radio itu kita bisa hanya mendengar tuturan, musik, dan bunyi-bunyian. Sedangkan di televisi, ya kita di jeda program televisi suka adakan iklan, itu tidak asing lagi. Iklan film, nah siapa yang suka ke bioskop, biasanya sebelum memulai akan trailer itu adalah salah satunya iklan. Selain di sebuah poster, iklan juga berupa cuplikan-cuplikan sebelum film itu tayang, itu iklan film. Baik, selanjutnya jenis iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan itu ada iklan pemberitahuan, layanan masyarakat, dan penawaran. Kalau iklan pemberitahuan terfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak. Iklan ini umumnya dipasang perorangan atau suatu keluarga. Misalkan pemberitahuan itu pemberitahuan pindah toko, pindah lokasi rumah, atau pemberitahuan kabar duka. Bisa dilihat di media cetak ada pemberitahuan kabar duka atau pemberitahuan tentang kehilangan, boleh kehilangan barang, kehilangan uang, atau pemberitahuan ditemukannya seseorang atau barang. Nah, itu bisa. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya, kata Ibu kan tadi, iklan layanan masyarakat biasanya di perpajakan, wajib bayar pajak, kepolisian, misalkan tertib, berlalu lintas, dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan pemerintahan. Iklan penawaran bertujuan menawarkan produk jasa. Penawaran jasa ini bisa lowongan kerja, ya, atau kita menawarkan barang, jual beli barang. Itu iklan berdasarkan isi. Ini contoh-contohnya, ya. Iklan pemberitahuan ini bisa masuk, iklan pemberitahuan itu iklan kolom. Ini iklan layanan masyarakat, dan ini iklan penawaran lowongan pekerjaan. Baik, selanjutnya struktur teks iklan. Struktur teks iklan ada pengenalan produk, pernyataan persuasif. Ada dua, ya. Di pengenalan produk ada judul teksnya. Misalkan tadi judul teksnya ini, misalkan di sini judul teks lowongan pekerjaan, pemberitahuan. Nah, itu. Kemudian di pernyataan persuasif berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Nah, ini maksudnya harus jelas. Nah, ini kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada 5, ya. Persuasif,
bersifat mengajak, memengaruhi. Jadi persuasif benar-benar harus memengaruhi. Namanya iklan apa sih? Kamu ingin ada respon kan dari orang. Jadi harus berpengaruh apa yang kamu katakan, apa yang kamu tulis. Selanjutnya imperatif. Imperatif itu menggunakan kata ayolah, jangan, mari bergabung dengan perusahaan kami. Kalian akan mendapatkan pekerjaan yang menjamin masa depan Anda. Nah, itu misalkan ya, imperatif, mengajak, memengaruhi, sama aja dengan persuasif, cuman imperatif itu ditandai dengan kata lah, partikel lah, janganlah, ayolah gitu, mari. Lalu berima puitis. Berima puitis itu kayak tadi ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi ada akhiran yang enak didengar. Makanya berkaitannya dengan slogan. Slogan kan enak didengar ya. Berima puitis, berkesan positif. Nah, jadi jangan sampai iklan yang kalian tampilkan itu kesannya negatif. Gak boleh, harus berkesan positif. Dan terakhir, ringkas. Jangan bertele-tele ya, ringkas. Tidak usah kalian membuat seperti narasi, membuat deskripsi. Enggak, ringkas. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah ketika membuat iklan. Yang pertama, mulailah dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak. Lowongan pekerjaan. Siapa sih yang gak tertarik dengan lowongan pekerjaan? Ya, kabar duka. Orang lain kan ketika dengar judulnya, baca judulnya sudah, apa ya isinya? Oke. Selanjutnya, menawarkan solusi. Misalkan, wajah Anda berjerawat. Nah, itu misalnya judulnya, sebuah pertanyaan judulnya, tidak apa-apa. Solusi, kami memiliki solusinya. Misalkan dengan krim pengobat jerawat yang ampuh. Nah, menunjukkan buktinya berapa orang yang sudah menggunakannya langsung kinclong dan sebagainya. Itu misalnya obat jerawat ya. Kemudian mengajukan harga. Nah, jual beli yang baik itu kita harus mencantumkan harga. Kita harus terbuka. Mengajukan harga. Dengan harga 100.000, kalian akan mendapatkan 3 kaos menarik. Misalkan kayak gitu ya. Itu ada tahapan-tahapan ketika membuat iklan. Mulai dari pernyataan menarik, menawarkan solusi, menunjukkan bukti, mengajukan harga. Oke. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Ayo kita uji pemahamanmu. Ini ada soal TTS. Nah, ini soal TTS-nya. Ada 20 soal ya, 1 menurun, 2 mendatar. Pertanyaannya di sebelah sini. Ini pertanyaannya. Silakan kalian isi, nanti kirim ke GCR saja, urutkan saja. Misalkan kalau mau setelah soal langsung isi boleh, atau mau isinya saja tidak apa-apa. Ini ada 20 soal. Kenapa di sini 19? Karena ini nomor 11 itu ada 11 mendatar dan 11 menurun. Tolong perhatikan kotaknya, yaitu kotak-kotaknya sebagai inisial jawabannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian.